bagi Bapak Yoki Oktorian Soekardi, Eskom MAB. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan proposal pengajuan modal Ventura dari startup kami, yaitu Nature Spoil Bloom. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan tim kami yang akan memaparkan ide dan konsep bisnis ini. Saya Sifawati Ramadhani dengan NIM 209222778, dan ada rekan saya yaitu Linda Kurniawati dengan NIM 209222012, dan ada Amelia Putri dengan NIM 209222322, dan ada yang ketiga ada Aidina Nuraini dengan NIM 209221843, dan ada yang terakhir yaitu Dina Marlinda Suryani dengan NIM 209222276. Bersama-sama kami telah merancang sebuah konsep bisnis yang tidak hanya menawarkan solusi inovatif, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan paparan singkat mengenai visi dan misi Nature Spoil Bloom. Profil dan visi misi perusahaan. Perusahaan Nature Spoil Bloom atau makanan siap saji organik yang lezat dan bergizi berdiri di tahun 2025. Visinya yaitu menjadi penyedia makanan sehat dari buah dan sayuran berkualitas tinggi di Indonesia untuk mendukung gaya hidup sehat masyarakat. Misinya yaitu yang ke-1 ada menyediakan makanan sehat dengan standar yang sangat tinggi. Yang kedua ada mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi buah dan sayuran. Yang ketiga ada mendukung petani lokal melalui kerjasama jangka panjang. Tujuan modalnya yaitu perluasan pasar, peluncuran produk inovatif, dan penguatan distribusi online. Lokasinya itu ada di Jalan Japrang nomor 114 di Kota Bandung. Potensi pasar dan peluang. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pola makan sehat, khususnya di kota besar, membuka peluang bagi produk berbasis buah dan sayuran. Segmen pasarnya itu ada 3. Yang pertama ada pasar yang beragam, pasar retail, B2B. Terus keunggulannya peluang ekspor. Produk segar dari Indonesia, khususnya buah tropis, diminati di pasar internasional seperti Eropa dan Timur Tengah. Yang kedua ada diferensiasi produk, menawarkan produk unik seperti buah potong siap santap, jus cold pressed, atau sayuran prefer atau siap masak. Pemasaran dengan tema keberlanjutan seperti kemasan ramah lingkungan dan kerjasama dengan petani. Rincian dana dan penggunaannya. Total estimasi pendanaan yaitu 800 juta rupiah. Detail penggunaan dananya yaitu untuk produksi dan inventaris 40% sampai 320 juta. Pembelian bahan baku, buah-buahan segar, sayuran segar. Total bahan bakunya yaitu 240 juta. Nah, investasi peralatan produksi totalnya itu ada 120 juta. Nah, untuk pengembangan bisnis 30% sampai 240 juta. Terus ada pemasaran dan branding 20% sampai 160 juta. Total pemasarannya itu 130 juta. Terus ada operasional dan SDM 10% sampai 80 juta. Nah, untuk total operasional dan SDM itu kurang lebih ada 144 juta. Profil perusahaan, sejarah singkat perusahaan. Nature Spoil Bloom didirikan pada tahun 2025 dengan tujuan menyediakan produk buah dan sayuran segar berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup sehat masyarakat Indonesia. Berawal dari inisiatif kecil untuk mendukung petani lokal, perusahaan ini kini berkembang menjadi penyediaan utama produk segar di pasar lokal, retail, dan online. Dengan mengutamakan keberlanjutan dan inovasi, Nature Spoil Bloom bertujuan menjadi pelopor dalam distribusi pangan sehat berbasis bahan alami. Struktur organisasi perusahaan kami terdiri dari direktur utama, manajer operasional, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Adapun bawahan dari manajer operasional yaitu staf produksi dan staf logistik. Bawahan dari manajer keuangan yaitu staf customer service. Analisis pasar. A. Target pasar. Nature Spoil Bloom menyasar beberapa segmen utama yaitu konsumen rumah tangga, restoran dan catering, konsumen digital e-commerce, dan pasar ekspor. B. Ukuran pasar dan tren industri. 1. Ukuran pasar. Potensi pasar buah dan sayuran di Indonesia diperkirakan mencapai 70 triliun rupiah per tahun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 8% sampai 10%. Segmen e-commerce pangan di Indonesia diproyeksikan tumbuh pesat mencapai 30 triliun rupiah pada tahun 2025. 2. Tren industri. Peningkatan konsumsi produk organik, konsumen semakin tertarik pada produk bebas pestisida ramah lingkungan. Permintaan untuk produk siap konsumsi
seperti buah potong, jus segar, atau salad mix. Digitalisasi penjualan, meningkatnya penggunaan platform e-commerce untuk pembelian bahan pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis pasar. Bagian C, yaitu pesaing utama dan keunggulan kompetitif. Satu pesaing utama ada retail modern, supermarket besar seperti Carrefour, Superindo, atau Hypermart. Adapun platform online Tokopedia, Shopee, Sayur Box yang sudah menjual produk segar. Ada juga usaha lokal, pasar tradisional, atau toko buah lokal dengan harga kompetitif. Yang kedua ada keunggulan kompetitif, kemitraan dengan petani lokal, menjalin kualitas dan keberlanjutan bahan baku. Ada juga produk segar dan inovatif, menyediakan produk siap santap seperti buah potong, jus cold, preset, dan sayur prepared. Keberlanjutan menggunakan kemasan ramah lingkungan untuk menarik konsumen yang peduli lingkungan. Layanan pengiriman cepat, fokus pada someday delivery atau segmen e-commerce. Ada D, strategi diferensiasi. Yang kesatu ada produk premium, menawarkan produk organik dan produk berkualitas tinggi dengan sertifikat resmi, misalnya organik, BPOM, dan halal. 2. Kustomisasi layanan. Pelanggan dapat memilih paket langganan untuk pengiriman mingguan atau bulanan seperti kebutuhan. Yang ketiga ada pemasaran berbasis edukasi, membuat konten edukasi tentang manfaat kesehatan buah dan sayuran melalui media sosial. Keempat, ada kolaborasi lokal, bekerja sama dengan komunitas petani untuk memastikan kualitas produk dan mendukung perekonomian lokal. Adapun teknologi digital, menggunakan aplikasi atau website dengan fitur personalisasi, rekomendasi produk berdasarkan preferensi konsumen. Selanjutnya ada analisis pasar. Pemetaan pesaing. Untuk memperjelas posisi Naturus Flower Bloom dibandingkan pesaing utama, berikut adalah tabel perbandingan. Kriterianya ada Naturus Flower Bloom, yaitu harga kompetitif, produk segar, siap santap, dan organik. Adapun layanan pengiriman cepat, kemasan ramah lingkungan, berlangganan, distribusi e-commerce, supermarket, kemitraan dengan restoran. Ada Sayur Box, harganya bervariasi, produk segar, pengiriman cepat, aplikasi berbasis AI. Distribusi e-commerce. Adapun Happy Fresh cenderung lebih tinggi harganya, produknya segar dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pengiriman cepat integrasi dengan berbagai supermarket, distribusinya e-commerce. Supermarket konvensional, harga lebih mahal terutama produk organik. Produk segar dengan pilihan terbatas. Layanannya tidak memiliki pengiriman khusus, distribusinya toko fisik. Adapun produk atau layanan, ada deskripsi produk atau jasa utama. Naturus Flower Bloom menyediakan produk buah dan sayuran segar berkualitas tinggi yang dikemas secara higienis serta layanan berbasis digital untuk mendukung gaya hidup sehat. Produk utama 1. Buah dan sayuran segar langsung dari petani lokal dengan standar mutu tinggi. 2. Produk siap saji, buah potong, jus cold, preset, salad mix, dan sayur siap masak. Ketiga, layanan digital, pemasaran online melalui aplikasi dengan fitur informasi nutrisi. B. Ada fitur dan manfaat produk. 1. Produk segar, dipanen langsung dari petani dan dikemas pada hari yang sama. Manfaatnya memastikan kesegaran dan nilai gizi tetap terjaga. Kedua, produk siap saji, dikemas menggunakan teknologi pembekuan vakum. Manfaatnya menjaga kandungan nutrisi dan memperpanjang umur simpan tanpa bahan pengawet. Yang ketiga ada kemasan ramah lingkungan. Fiturnya terbuat dari bahan biodegradable, manfaatnya mendukung keberlanjutan lingkungan dan menarik konsumen yang peduli lingkungan. Keempat ada aplikasi digital. Fiturnya fasilitas pemasaran online, informasi nutrisi, dan pelacakan pesanan. Manfaatnya mempermudah akses konsumen serta meningkatkan edukasi tentang gaya hidup sehat. Nah, adapun rencana keuangan fokus pada aspek finansial relevan bagi investor, proyeksi pendapatan dan keuntungan 1-5 tahun ke depan. Tahun ke-1 sampai 2, pendapatan tahunan 1.200.000.000, penjualan rata-rata 100 juta per bulan. Segmen produk segar 60% 720 juta, produk siap saji 30% 360 juta,
langganan dan lainnya 10%, 120 juta, biaya operasionalnya 800 juta, laba bersihnya 400 juta. Lalu tahun ketiga sampai keempat, pendapatan tahunan 2.400.000.000, penjualan rata-ratanya 200 juta per bulan. Segmen produk segar 50%, 1.200.000.000, produk siap saji 40%, 960 juta, langganan dan lainnya 10%, 240 juta, biaya operasionalnya 1.400.000.000, laba bersihnya 1 miliar. Tahun kelima, pendapatan tahunan 3.600.000.000, penjualannya rata-rata 300 juta per bulan. Segmen produk segar 45%, 1.620.000.000, produk siap sajinya 45%, 1.620.000.000, langganan dan lainnya 10%, 360 juta, dan biaya operasionalnya 2 miliar, laba bersihnya 1.600.000.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana keuangan. Yang pertama ada penggunaan dana yang diajukan. Total dana yang dibutuhkan 800 juta rupiah. Rincian penggunaan, pengembangan teknologi 20%, 160 juta rupiah. Pengembangan aplikasi Naturfull Bloom dan sistem Black End e-commerce. Investasi peralatan produksi 30%, 240 juta rupiah. Mesin pembekuan vakum, cold storage, dan alat pengemasan ramah lingkungan. Modal kerja 40%, 320 juta rupiah. Pengadaan bahan baku awal, logistik dan pemasaran. Pemasaran dan promosi 10%, 80 juta rupiah. Kampanye media sosial, acara peluncuran dan kerjasama dengan influencer. Yang kedua ada break even point atau BEEF. Biaya tetap tahunan 600 juta rupiah. Yaitu gaji, sewa peralatan, dan pemasaran. Kontribusi margin per unit 50% dari pendapatan, yaitu 50 juta rupiah per bulan rata-rata. BEEF waktu. BEEF tercapai dalam 12 bulan dalam rata-rata penjualan 100 juta per bulan. Yang ketiga ada return on investment atau ROI yang diharapkan. Investasi awal 800 juta rupiah, proyeksi laba bersih tahunan. Tahun pertama 400 juta rupiah, tahun ketiga 1 miliar, tahun kelima 1,6 miliar rupiah. Selanjutnya materi tentang risiko usaha dan upaya pencegahan. Risiko keuangan, kekurangan modal. Yang pertama, bisnis memerlukan investasi besar di awal untuk teknologi, pemasaran, dan operasional. Yang kedua ada arus kas yang tidak stabil. Yang ketiga, penjualan musiman dapat menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran. Upaya antisipatif yang dapat dilakukan perusahaan adalah yang pertama diversifikasi sumber pendanaan, yang kedua mengakses pendanaan dari investor, crowdfunding atau pinjaman bank dengan suku bunga rendah. Yang ketiga pengelolaan arus kas yang ketat, yang keempat menggunakan perangkat lunak keuangan untuk memantau pendapatan dan pengeluaran secara real time. Yang kelima ada program langganan. B. Risiko pasar, persaingan yang ketat, banyaknya pemain di pasar produk segar dan makanan sehat. Perubahan referensi konsumen dapat beralih ke produk lain yang dianggap lebih inovatif atau ekonomis. Upaya antisipatif yang dilakukan perusahaan adalah yang pertama diferensiasi produk, yang kedua menonjolkan keunggulan seperti teknologi pembekuan vakum, kemasan ramah lingkungan, dan aplikasi digital. Yang ketiga ada pemantauan pasar secara rutin, menganalisis tren dan masukan pelanggan atau untuk menyesuaikan strategis bisnis. C. Resiko operasional. Yang pertama, gangguan rantai pasok. Ketergantungan pada petani lokal dapat menyebabkan keterlambatan pasokan akibat cuaca buruk atau masalah logistik. Yang kedua, kerusakan produk. Produk segar memiliki masa simpan pendek, meningkatkan risiko pemborosan. Upaya antisipatif yang dilakukan perusahaan adalah yang pertama, pengelolaan stok yang efisien. Yang kedua, menggunakan sistem manajemen inventaris untuk mengurangi pemborosan. Yang ketiga, kemitraan dengan beberapa pemasok. Yang keempat, bekerja dengan beberapa petani atau distributor untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Yang kelima, meningkatkan infrastruktur logistik. Investasi dalam cold storage untuk
memperpanjang umur simpan produk. D. Risiko regulasi. Perubahan kebijakan pemerintah, regulasi terkait kemasan ramah lingkungan atau distribusi makanan dapat mempengaruhi operasional. Upaya antisipatif yang dilakukan perusahaan adalah yang pertama, kepatuhan pada kebijakan. Yang kedua, memperkerjakan konsultan hukum untuk memastikan seluruh proses bisnis mematuhi regulasi terbaru. Yang ketiga, inovasi berbasis lingkungan. Yang keempat, memastikan seluruh bahan kemasan memenuhi standar ramah lingkungan yang ditetapkan pemerintah. Yang kelima, tambahan strategi mitigasi. Yang keenam, asuransi bisnis. Yang ketujuh, mengansurasikan aset, stok, dan tanggung jawab hukum untuk mengurangi dampak finansial dari kejadian tak terduga. Yang kedelapan, pengelolaan risiko digital. 9, mengamankan aplikasi dan data pelanggan dengan enskripsi untuk mencegah pelanggaran keamanan. Izin melanjutkan tentang materi rencana usaha inovasi. Di sini ada rencana inovasi usaha kami, yaitu untuk mengembangkan produk siap saji, kemudian menggunakan teknologi pembekuan vakum untuk menambah varian produk seperti jus cold press atau paket smoothie siap blender. Peluncuran aplikasi digital fitur utama untuk informasi nutrisi dan rekomendasi diet, sistem pengingat pembelian ulang untuk konsumen langganan. Kemudian ada ekspansi kemasan ramah lingkungan. Rencana uji coba di pasar lokal sebelum diimplementasikan secara luas. Jadi kami itu akan menguji coba di pasar sebelum mengimplementasikannya ke pasar yang lebih luas. Gitu. Kemudian ada tahapan-tahapan untuk mengajukan pendanaan venture capital atau VC. Yaitu mendapatkan pendanaan dari venture capital atau VC membutuhkan persiapan yang matang. Berikut adalah tahapan yang harus diikuti. Persiapan pertama, kita harus mempersiapkan business plan dan pitch deck. Kemudian menentukan kebutuhan pendanaan. Kemudian mencari venture capital yang sesuai. Untuk identifikasi VC yang tertarik pada industri agribisnis, makanan sehat, atau teknologi pangan. Kemudian proses selanjutnya, proses pengajuan dan negosiasi. Mengajukan proposal ke VC, melakukan pitching dan presentasi, kemudian melakukan audit terhadap laporan keuangan, legalitas bisnis dan model operasional, kemudian negosiasi dan kesepakatan investasi, dan setelah kesepakatan ditandatangani, dana akan cair dalam beberapa tahap sesuai milestone bisnis, fokus pada eksekusi strategi pertumbuhan sesuai rencana bisnis. Kemudian ada strategi networking untuk usaha makanan sehat. Networking adalah kunci penting untuk mengembangkan bisnis makanan sehat kami, yaitu dengan cara menghadiri acara industri makanan sehat seperti pameran makanan, kemudian seminar tentang nutrisi, dan juga bergabung dengan komunitas makanan sehat, baik itu komunitas konsumen, komunitas makanan sehat, atau komunitas pecinta gaya hidup sehat. Dan juga selanjutnya, strategi membangun hubungan dengan investor. Mendapatkan investor adalah langkah penting untuk mengembangkan bisnis makanan sehat kami. Conference atau Startup Weekend adalah tempat yang tepat untuk bertemu dengan investor, venture capitalist, dan angel investor yang tertarik dengan industri makanan dan kesehatan. Kemudian, mengikuti program inkubator dan akselerator. Program ini seringkali memiliki jaringan investor yang luas. Kemudian, ada peran mentor atau advisor. Mentor atau advisor dapat memberikan nilai yang sangat besar bagi bisnis makanan sehat. Mereka dapat memberikan bimbingan, saran, dan jaringan yang berharga. Mereka dapat membantu kami membuat keputusan yang lebih tepat dan menghindari kesalahan yang umum terjadi. Jadi, kesimpulan dari materi kami adalah investasi di bisnis makanan sehat adalah langkah cerdas untuk masa depan karena kita tidak hanya mendapatkan peluang keuntungan yang signifikan, tetapi juga turut berkontribusi pada perubahan positif dalam pola makanan masyarakat global dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kesehatan dan berkelanjutan. Sektor ini menawarkan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Mari bergabung untuk mendukung inovasi dalam industri makanan sehat dan bersama-sama menciptakan dampak sosial dan finansial yang berkelanjutan. Ayo berinvestasi sekarang dan menjadi bagian dari revolusi makanan sehat yang sedang berkembang. Secara keseluruhan, kombinasi antara peningkatan kesadaran kesehatan konsumen, potensi pasar yang luas, inovasi berkelanjutan, serta dampak sosial positif yang dapat dihasilkan membuat bisnis makanan sehat sangat menarik bagi investor modal ventura yang mencari peluang dengan proyeksi pertumbuhan yang tinggi dan dampak bermanfaat bagi masyarakat.